Di tanggal 30 September tahun 2006 lalu, kepolisian Zhengzhou mendapatkan sebuah panggilan telepon dari seorang warga. Ia mengatakan kalau baru saja menemukan seorang pria dalam kondisi tak bergerak di tempat parkir di sekitar gedung distrik Zhengzhou. Setelah mendapat laporan itu, pihak kepolisian pun langsung menuju lokasi. Benar saja sesampainya di lokasi, mereka menemukan tubuh seorang pria parubaya sudah tergeletak bersimbah darah di lantai. Polisi kemudian mencoba memeriksa pria tersebut. Hasilnya polisi mengkonfirmasi kalau pria malang itu sudah meninggal dunia. Penemuan ini membuat pihak kepolisian harus segera memulai proses investigasi. Mereka awalnya memeriksa plat nomor dari mobil pria tersebut. Dari situ akhirnya polisi berhasil mengetahui identitas korban. Pria itu diketahui bernama Fang, yang merupakan pekerja di salah satu rumah sakit di kota Zhengzhou. Pihak forensik pun mulai memeriksa jasad Fang dengan teliti. Laporan forensik menyebutkan kalau kematian Fang disebabkan oleh luka tikaman berkali-kali. Polisi menduga kalau para pelaku sengaja memilih sudut tempat parkir yang sepi untuk memudahkan mereka melarikan diri setelah melakukan kejahatannya. Namun tak disangka, ternyata kejadian itu tertangkap kamera CCTV di lokasi tersebut. Berdasarkan rekaman CCTV itu, terlihat pelaku kemungkinan berjumlah 2 orang. Mereka merupakan seorang wanita dan juga pria. Kini fokus kepolisian adalah untuk mencari identitas kedua orang misterius tersebut. Tak membutuhkan waktu lama, akhirnya pihak kepolisian berhasil mendapatkan identitas kedua pelaku pembunuhan Fang. Si wanita diketahui bernama Guo, yang merupakan seorang suster yang berusia 22 tahun. Sedangkan si pria bernama Wang, seorang lelaki muda yang baru saja lulus SMA. Dengan cepat polisi langsung memburu kedua pelaku. Tak lama kemudian, akhirnya keduanya pun ditangkap saat berusaha melarikan diri di sebuah stasiun kereta api. Mereka lalu digelandang ke kantor polisi. Di sana polisi memulai proses interogasi. Tak disangka baik Guo maupun Wang sama-sama mengaku kalau memang merekalah pelaku pembunuhan Fang. Lantas apa yang membuat kedua orang itu bisa dengan tega membunuh Fang dengan brutal seperti itu? Polisi kini mencoba menggali informasi tentang motif dalam pembunuhan ini. Diketahui, Guo adalah seorang wanita yang berasal dari keluarga kelas pekerja dengan kondisi ekonomi yang biasa saja. Kehidupan Guo kecil tak pernah kekurangan, namun juga tak berlebih. Guo tumbuh menjadi seorang wanita yang lembut. Sifatnya itu yang akhirnya membuat Guo berkeinginan untuk menjadi seorang suster yang nantinya bisa merawat pasien. Ia juga berpikir kalau penghasilan sebagai seorang suster sudah cukup baginya untuk hidup sederhana. Rupanya hal itu akan menjadi kenyataan, karena setelah lulus, Guo diterima di salah satu perguruan tinggi di kota Zhengzhou, jurusan kedokteran. Guo dengan serius menjalani pendidikannya sampai akhirnya ia magang di rumah sakit afiliasi pertama Universitas Zhengzhou. Tentu hal itu membuat Guo merasa senang. Demi mendapatkan penilaian yang baik dari atasannya, Guo sampai harus rela tidur larut dan bangun pagi setiap harinya. Ia juga selalu berusaha untuk melaksanakan setiap tugas yang diberikan oleh atasan di rumah sakit tersebut. Semua dilakukannya demi meninggalkan kesan baik agar nantinya ia dapat benar-benar diterima sebagai pegawai tetap di rumah sakit itu. Kecakapan dan keramahan Guo dalam melayani pasien itu nyatanya membuat ia begitu disanjung oleh teman-teman kerjanya. Saat itu masa depan Guo terlihat begitu cerah. Reputasi cemerlang dari Guo itu akhirnya sampai ke telinga Fang, seorang dokter senior yang saat itu menjabat sebagai direktur
di bagian personalia di rumah sakit tersebut. Fang sendiri bertanggung jawab untuk mempertimbangkan transfer posisi antar pegawai dan juga rekrutmen karyawan. Mengetahui performa Guo yang sedang naik daun, Fang pun menggunakan wewenangnya untuk memindahkan Guo bekerja langsung di bawahnya. Tentunya di sini sudah terlihat dengan jelas kalau niatan Fang memindahkan Guo bukan serta-merta karena keprofesionalan semata. Fang saat itu hanya melihat Guo sebagai seorang wanita lugu yang mudah dimanipulasi. Niat buruk Fang itu langsung terlihat saat acara ulang tahunnya yang diadakan di tanggal 5 Februari tahun 2005. Saat itu Fang sengaja mengundang semua bawahannya termasuk Guo untuk makan malam bersama. Guo yang merupakan satu-satunya orang baru di divisi tersebut pun tentu masih merasa canggung saat berkumpul bersama. Di saat itulah Fang menghampiri Guo dan langsung duduk di sebelahnya. Fang mulai melemparkan kata-kata pujian terhadap kinerja Guo yang baru saja beberapa hari bergabung ke divisinya. Setelah itu, Fang berusaha membujuk Guo untuk minum minuman keras, namun ia menolaknya. Akan tetapi, demi menghormati bosnya itu, Guo akhirnya mau tak mau harus meminum segelas wine. Disinilah kelicikan Fang dimulai. Guo yang dari awal memang diketahui tak biasa minum minuman keras pun mulai mabuk. Fang diketahui malah terus berusaha untuk membuat Guo agar semakin mabuk. Cara ini tentu merupakan cara klasik yang digunakan seseorang yang berniat jahat untuk membuat targetnya tak sadarkan diri. Benar saja setelah minum beberapa gelas, Guo pun mabuk sampai ia tak sadarkan diri. Acara ulang tahun Fang itu akhirnya berakhir. Saat itu Fang mengatakan kepada semua bawahannya kalau mereka tak perlu mengkhawatirkan Guo, karena pasti ia yang akan mengantarkannya pulang. Fang lalu mulai membopong Guo untuk naik ke mobil miliknya. Namun melihat sosok cantik Guo yang tak berdaya, membuat nafsu Fang mulai tak terkendali. Alih-alih mengantarkan Guo pulang ke rumahnya, Fang malah membawa Guo menuju apartemen pribadinya. Di sana Fang langsung melakukan ruda paksa kepada Guo saat ia tak sadarkan diri. Keesokan paginya Guo terbangun. Ia kaget saat mengetahui dirinya sudah tak menggunakan pakaian sama sekali. Guo semakin syok saat ia menoleh di sebelahnya, terlihat Fang yang sedang tertidur pulas. Di momen itu Guo sadar kalau ia telah dijebak oleh atasannya itu demi memuaskan nafsunya. Guo langsung menangis lirih sambil menundukkan kepalanya. Mendengar tangisan itu, tak lama kemudian Fang pun terbangun. Dengan santai Fang mengatakan kalau Guo tak perlu sedih ataupun marah dengan apa yang telah terjadi. Fang lalu mengancam Guo untuk tidak menceritakan hal itu kepada siapapun. Karena jika ia berani bercerita, Fang tak segan-segan akan langsung memecatnya. Guo yang saat itu sedang hancur pun langsung terdiam. Di satu sisi ia merasa telah menjadi wanita kotor, namun di sisi lain ia juga masih ingin mengejar mimpinya untuk menjadi seorang suster. Apalagi Fang juga berjanji jika Guo tutup mulut, ia nanti akan memberikan posisi yang bagus di rumah sakit. Mendengar hal itu, walau dengan berat hati, Guo memilih untuk bertahan demi keberlangsungan karirnya. Sejak saat itulah, Fang yang awalnya terlihat seperti pria baik-baik, mulai menampakkan sifat aslinya. Fang kini memperlakukan Guo seakan-akan ia adalah kekasihnya. Fang bisa dengan seenaknya meminta untuk berhubungan badan kepada Guo. Guo tentu tidak nyaman dengan hal tersebut. Namun ia saat itu dalam kondisi yang tak dapat berbuat banyak. Fang selalu menjanjikan Guo kalau ia nanti akan segera mengangkatnya sebagai karyawan tetap. Hidup di bawah tekanan seperti ini setiap hari tentu bukan hal yang mudah bagi Guo.
Ia tak bisa mengatakan apa yang telah Fang lakukan kepada siapapun, tak terkecuali orang tuanya. Beban hidup Guo semakin bertambah karena ia saat itu masih harus menyiapkan diri untuk menjalani ujian yang dapat menentukan apakah ia bisa diangkat sebagai karyawan tetap atau tidak. 6 bulan berlalu, dan hari ujian pun tiba. Guo yang memang dari dulu memiliki otak cerdas itu tentu tak kesulitan dalam mengerjakan soal esai ujian tersebut. Benar saja beberapa hari kemudian, Guo dinyatakan lolos dengan nilai baik dalam ujian itu. Kini Guo hanya perlu satu langkah lagi untuk menjadi karyawan tetap di rumah sakit tempatnya bekerja. Guo harus melewati proses interview terakhir. Dan seperti yang dapat ditebak, orang yang berwenang untuk melakukan interview tak lain dan tak bukan adalah Fang. Sebenarnya Guo sempat merasa percaya diri dengan interview tersebut, mengingat Fang memang telah menjanjikannya untuk bisa lolos dan menjadi karyawan tetap di rumah sakit. Namun pada kenyataannya, setelah proses interview berakhir, Guo tak juga mendapat panggilan. Guo berpikir kalau dirinya tidak lolos dan gagal untuk menjadi karyawan tetap. Hal ini tentunya membuat Guo merasa resah. Ia saat itu langsung mencari Fang untuk menanyakan hal tersebut. Saat memasuki ruangan Fang, dengan santainya ia masih bisa tersenyum kepada Guo dan mempersilahkan wanita itu untuk duduk terlebih dahulu. Fang beralasan kalau kuota penerimaan karyawan di saat itu sangat terbatas. Jadi ia memutuskan untuk menerima kandidat lain dengan latar belakang pendidikan yang lebih tinggi dan lebih berkompeten dari Guo. Fang menambahkan kalau nanti giliran Guo pasti datang. Ia menyarankan Guo hanya harus bersabar sedikit lebih lama lagi. Tak puas dengan penjelasan itu, Guo mulai frustasi. Guo benar-benar merasa sudah dibodohi oleh Fang. Meski begitu, Fang masih beralasan kalau ia tak bermaksud membohongi Guo. Fang mengatakan jika Guo hanya tak memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan oleh rumah sakit. Fang kala itu seakan tak menganggap hal ini merupakan hal besar. Di sisi lain, Guo merasa impiannya untuk menjadi seorang karyawan tetap di rumah sakit tersebut sudah lenyap. Apalagi selama ini, Fang telah memperlakukan Guo layaknya sebuah mainan yang dapat digunakan semaunya. Sakit hati Guo ini perlahan mulai berubah menjadi amarah. Namun Guo saat itu masih tak dapat berbuat banyak dan hanya bisa menunggu kesempatannya untuk dapat membalas rasa sakit hatinya itu. Di saat kondisi Guo sedang terpuruk, sepupu Guo memperkenalkannya dengan seorang pria muda. Pria itu bernama Wang. Meski masih muda, Wang diketahui mempunyai sifat yang bijaksana serta dewasa dalam bersikap. Hal itu membuat Guo mulai tertarik dengan Wang. Keduanya mulai sering berkomunikasi secara intens. Selain itu, mereka juga sering menghabiskan waktu bersama untuk sekedar makan malam ataupun liburan. Dengan seringnya kedua orang itu bertemu, sudah tentu perasaan cinta semakin tumbuh di antara keduanya. Guo menganggap Wang merupakan pria yang baik dan dapat dipercaya. Sedangkan Wang juga merasakan hal yang sama. Ia melihat sosok Guo merupakan wanita yang cantik, baik hati dan juga mandiri. Oleh karena itu keduanya pun memutuskan untuk berpacaran. Saat keduanya sedang dimabuk cinta, Guo mulai sering curhat kepada sang pacar. Ia mengatakan kalau mulai khawatir dengan masa depannya sebagai suster karena perlakuan dari Fang. Guo menambahkan jika dirinya tak dapat berbuat banyak setelah dibodohi oleh atasannya itu. Mendengar keluh kesah sang kekasih, membuat Wang pun ikut emosi. Wang tak terima kekasihnya diperlakukan seperti itu. Emosi Wang itu membuat dirinya berniat untuk benar-benar memberikan pelajaran kepada Fang agar ia menyesal. Mereka kemudian menyiapkan sebuah rencana. Keduanya berencana untuk menemui Fang di tempat parkir dan langsung melakukan pembunuhan.
Akhirnya di tanggal 30 September 2006, rencana itu pun terlaksana. Guo awalnya berinisiatif untuk menghubungi Fang dan mengatakan kalau ia ingin menemuinya di tempat parkir. Awalnya Fang menolak, namun saat Guo mengancam akan menyebarkan kelakuan bejatnya kepada semua orang, akhirnya mau tak mau Fang pun setuju untuk bertemu. Untuk membuat rencana ini berjalan dengan mulus, Guo dan juga Wang sengaja menjemput Fang di tempat parkir. Tak lama berselang, Fang pun datang dan langsung masuk ke mobil yang dikendarai oleh Guo. Mereka lalu berjalan menuju sudut sepi di tempat tersebut. Di dalam mobil awalnya Guo memperkenalkan Wang sebagai sepupunya. Setelah sampai di sudut sepi, Guo menyuruh Fang untuk keluar dari mobil bersamanya. Tanpa sepengetahuan Fang, Wang mulai mengeluarkan sebilah pisau dan mengendap-endap ke belakang badan Fang. Saat itu Guo bertanya kepada Fang apa ia pernah merasakan penyesalan karena telah mempermainkannya selama ini. Dengan tanpa rasa bersalah, Fang mengatakan kalau semua itu juga merupakan salah dari Guo sendiri. Fang menambahkan kalau dirinya selama ini hanya bermain-main saja dengan Guo, sama seperti apa yang ia lakukan kepada wanita-wanita sebelumnya. Dengan sombong, Fang juga berkata kalau jumlah wanita yang ia permainkan sangat banyak sampai tak dapat dihitung dengan jari. Mengetahui hal itu, amarah Guo sudah tak dapat dibendung lagi. Ia kemudian memberi aba-aba kepada Wang. Tanpa berpikir panjang, Wang langsung menikam Fang dari belakang. Saat Fang berusaha menoleh, Wang kembali menikamnya. Fang langsung tumbang. Di saat itu, Fang meminta Guo untuk mengampuni dirinya. Namun rupanya Guo benar-benar sudah gelap mata. Ia lalu merebut pisau dari tangan Wang dan langsung menikam Fang kembali secara membabi buta. Fang langsung meninggal di tempat. Setelah memastikan Fang meninggal, keduanya langsung pergi begitu saja. Guo saat itu menangis karena merasa lega telah membalaskan sakit hatinya selama ini. Mereka kemudian berencana untuk melarikan diri ke Tibet. Namun rencana itu gagal karena polisi berhasil menangkap mereka saat berada di stasiun. Pada bulan November, baik Guo maupun Wang akhirnya divonis hukuman mati oleh pengadilan. Mereka terbukti melakukan pembunuhan berencana terhadap Fang. Namun di tahun 2008, vonis mati yang dijatuhkan kepada Wang dibatalkan oleh pengadilan. Mereka mempertimbangkan umur Wang dan juga pengaruh dari Guo sampai ia akhirnya bisa melakukan pembunuhan itu. Nasib yang berbeda dialami oleh Guo. Vonis mati dirinya tetap berjalan dan akhirnya ia dieksekusi di tahun yang sama. Sebelum menghadapi eksekusinya, Guo sempat menunjukkan tangisan dengan wajah senyum bahagia karena saat itu ia mengetahui kalau vonis mati untuk sang kekasih telah dibatalkan. Guo pun dieksekusi di usianya yang ke-24 tahun. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like and subscribe. Bye.